Dan setelah proses pendekatan yang sangat alot kali, lama kali katanya, sosok ini pun akhirnya mau buka suara. Dia bilang, bocah iki kurang ajar, kowe kabeh kurang ajar, beraninya kalian ngerusakin rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk di malam Jumat lagi, dan waktunya aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan ini berkaitan dengan sebuah peribahasa yang berbunyi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang artinya apa? Dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga sikap dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga sikap nih, Wawa yang kisahnya akan aku ceritakan malam ini mengalami rentetan teror mistis akibat kesalahan yang dilakukan oleh teman kerjanya, bukan karena dia ya. Dimana ketika mereka menginap di sebuah mes, teman-temannya Wawa ini dengan sengaja melakukan sebuah aktivitas yang tidak etis. Nah, kira-kira aktivitas apa itu dan apa yang terjadi setelahnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekerat. Kurang kencang. Nah, tapi tunggu sebentar, Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu, kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Jadi kisah yang akan ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Clara dari Manado. Halo Clara. Nah, jadi kisah ini dialami sama Clara pada tahun 2012 lalu, ketika dia ini masih bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan trading. Nah, kita sebut aja nama perusahaan ini perusahaan T ya. Nah, jadi ceritanya pada saat itu, di tahun itu 2012, perusahaan T ini memerintahkan semua karyawannya untuk mengikuti seminar bisnis yang diadakan di Surabaya, Dan untuk memudahkan akomodasi, perusahaan T ini memberangkatkan karyawannya dengan beberapa kloter yang berbeda. Ada kloter 1, kloter 2, kloter 3, dan seterusnya. Jadi nggak langsung berangkat semua, per kloter gitu ya. Nah, pada saat itu Clara ini kebagian di kloter 3, dan dijadwalkan untuk berangkat ke Surabaya bersama dengan 6 karyawan lainnya. Mereka ada Mas Dika, Mas Anton, Mas Hendra, Mbak Nana, Mbak Devi, dan juga Bu Sari. Jadi total ada 7 sama si Clara. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, mereka bertujuh ini pun berangkatlah itu ke Surabaya dengan menaiki pesawat terbang. Setibanya di bandara, mereka dijemput sama supir utusan kantor yang bernama Pak Agus dan juga Pak Yono. Nah, kedua supir ini pun kemudian langsung mengantarkan mereka ke sebuah rumah sewa yang dijadikan tempat tinggal di si karyawan-karyawan ini, atau mes sementara gitulah selama seminar ini berlangsung. Setibanya di mes, Clara ini sempat dibuat kagum, karena rumah itu Nadia bangunannya mewah kali dan memiliki arsitektur yang unik. Tapi waktu aku masuk, kekaguman si Clara ini perlahan sirna, karena di setiap sudut rumah itu ada banyak sekali patung yang berbentuk macam-macam, Ada patung berbentuk naga, patung kodok, patung harimau, bahkan ada juga patung seorang wanita yang memakai jari kayak gitulah, macam penyanyi sinden loh. Ketika memperhatikan patung-patung itu, perasaan si Clara langsung tiba-tiba nggak enak, Iyalah, rumah ini tiba-tiba seram gitu hawa ya setelah aku tengok patung-patung ini. Tapi gak lama kemudian Clara pun menepis pikiran buruknya dan berusaha untuk tetap positif thinking. Aku bakal lama di sini ya, gak usah mikir macam-macam kok Clara.
Clara. Gak ada apa-apa lah, itu paling udah itu cuman perasaan aku aja, kata si Clara, rasa ketakutan itu kan. Nah awalnya memang gak ada sesuatu yang aneh Wak di situ, gak ada sesuatu yang perlu aku khawatirkan lah gitu kan Wak. Di hari pertama menginap di mes semua berjalan lancar tanpa ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki hari keempat nih Wak ya, disitulah Clara ini mulai mengalami sederet kejanggalan atau keanehan yang gak masuk akal menurut aku nih. Jadi ceritanya malam itu sepulang dari acara seminar Wak, Clara ini baliklah ke mes kan untuk beristirahat. Nah pas baru melewati area ruang tamu, Clara melihat patung sinden yang dipajang di sana itu kok tiba-tiba bergerak sendiri. Aku nengok, nah dia bergerak, nggak ada yang gerakin tapi bergerak sendiri. Astagfirullah, apa tuh? Refleks dipejamkan ya matanya kan. Dan setelah diperhatikan lagi ternyata patung itu diam nggak bergerak sama sekali gitu loh. Ah salah tengok aku nih, kata si Clara kayak gitu, orang patungnya diam aja di situ kok nggak gerak sama sekali. Salah tengok, kata si Clara kayak gitu. Nah karena tidak ada yang mencurigakan setelah itu Wak, Clara pun langsung masuk ke kamar untuk mengganti baju, bersih-bersih lah gitu kan. Nah selesai ganti baju, Clara pun menghampiri teman-teman yang lain yang pada saat itu sedang asyik mengobrol dengan Pak Agus dan juga Pak Yono. Masih ingat kalian dua supir tadi tinggal di situ juga. Nah pas lagi seru-serunya ngobrol, Clara mendadak sakit kepala Wak, sakit kali kepala, macam betul-betul sakit yang tidak tertahankan lah itu tadi. Nah gak lama setelah itu Clara bilang lagi ke kawan-kawannya kan, guys aku ke kamar dulu lah ya, kepalaku kok kenapa tiba-tiba sakit kali nih, kata. Oh ya udah sana lah kok Clara, istirahat kau, kata kawan-kawannya. Mungkin kau kecapean katanya kan. Dan setelah berpamitan, Clara pun segeralah masuk Wak ke dalam kamarnya. Nah sesampainya di kamar, Clara tuh nggak langsung merebahkan dirinya di kasur Wak, tapi dia duduk bentar tuh di pinggir kasur sambil kayak ngatur nafas gitulah supaya sakit kepala itu mereda gitu. Nah pas dia lagi sibuk buat atur nafas ini, Clara merasa macam ada orang Nadia yang lagi berdiri di pintu kamar aku. Kebetulan juga pintu kamar tuh memang lagi terbuka, nggak ketutup. Nah si orang yang kuanggap ada lagi tegak di situ macam lagi memperhatikan aku lah gitu. Meski sangat penasaran dengan Titi itu Wak, Clara tuh nggak mau langsung nengok ke sana. Dia malah refleks langsung dipejamkannya matanya, langsung dia baca doa karena dia tahu kayaknya ada yang nengokin aku tapi aku nggak berani lihat. Nah setelah dia berdoa dalam hati itu, barulah si Clara ini memberanikan diri untuk menoleh ke pintu buat memastikan dugaannya betul nggak nih ada orang yang lagi ngeliatin aku dari situ. Dan ketika menoleh Wak, emang betulan ada. Di depan dekat pintu tuh Clara melihat dengan mata kepalanya ada seberkas bayangan hitam macam sosok yang lagi betulan tegak di situ. Jadi tuh nggak ada sosoknya tapi memang cuma seberkas bayangan aja, tapi stay dia di situ. Nah walaupun penampakan itu cuma sekedar berkasan bayangan aja Wak, merinding langsung lah si Clara di situ. Dia langsung ambil HP, di teleponnya kawannya Mbak Nana itu, Mbak tolong Mbak ke kamar aku sekarang katanya. Dan untungnya waktu itu Kak Nana ini peka Wak, dia langsung pada detik itu juga dia langsung ngampirin si Clara di kamarnya kan. Dan betulan setelah Kak Nana itu datang baru hilang bayangan berkas hitam tuh. Betulan hilang. Oh berarti memang ada bayangan di situ tuh. Dan di saat yang sama tuh waktu Kak Nana datang langsung teriak Clara Wak. Pingsan dia langsung. Clara pingsan waktu itu kurang lebih 1 jam Wak. Dan ketika dia bangun dia sudah dikelilingi sama kawan-kawan mesnya kan. Mereka semua pun melingkar itu di sekitarnya Clara dengan wajah yang cemas nih. Dan selain itu Clara ini juga melihat masih ada Pak Agus dan Pak Yono yang saat itu nggak cuma nengok aja tapi lagi baca ayat kursi di sampingnya si Clara. Nah melihat si Clara udah siuman, Pak Agus si supir ini nanya, Clara udah enakan kamu? Clara jawab, badan saya sakit semua Pak. Ada apa emang Pak? Kenapa kalian pada ngumpul di sini? Kata Clara. Clara kan nggak ingat apa-apa, dia cuma waktu itu teriak, abis itu pingsan. Nah disitulah Wak, baru Pak Agus cerita kalau si Clara ini baru saja kesurupan. Waktu itu yang ditengok sama Kak Nana ini, Clara itu tiba-tiba nangis histeris, melotot matanya, terus ditendangnya semua orang yang datang ke sana Wak, yang lagi sedang berusaha buat nenangin dia. Ditendang-tendangin, pokoknya berontak lah dia. Lalu karena si Clara ini sulit dikendalikan, Pak Agus yang ternyata juga ngerti juga lah macam-macam kayak gitu, dipercikannya lah air yang udah didoain itu ke Clara supaya Clara ini cepat sadar. Dan kalian tahu Wak, kata kawan-kawannya si Clara nih ya, waktu Clara dipercikan air doa itu, Clara tuh nggak cuma kesurupan aja, tiba-tiba dia muntah darah, habis itu pingsan dia lagi. Ya Allah. Mendengar penjelasannya Pak Agus, Clara waktu itu sempat gak percaya Wak. Kenapa? Karena seumur hidup aku Nadia, aku tuh gak pernah lo ngalamin hal-hal mistis kayak itu, sama sekali gak pernah. Apalagi namanya kesurupan. Hidup aku tuh happy-happy aja, gak ada yang menyentuh ke hal-hal mistis lah gitu. Tapi gak berhenti di situ aja Wak. Kekagetan Clara ini semakin bertambah lagi setelah Bu Sari, salah satu kawannya itu, mengaku bahwa akhir-akhir ini kau ini juga bertingkah aneh loh Clara, kata Bu Sari kan. Kau tahu gak, setiap malam kami tuh selalu loh dengar orang
lagi nyapu jam 3 pagi di base ini. Waktu kami tengok rupanya itu kau. Tiap kali kami tegur, ngapain kau nyapu tengah malam kayak gini? Kau cuma senyum aja, nggak respon apa-apa. Kau sadar nggak itu? Dengar itu aku sempat mau berdebat sama Bu Sari. Ngapain aku tengah malam nyapu rumah? Tapi gara waktu itu si Clara ini nggak sanggup berkata-kata karena terlalu lelah kali, Wak. Alhasil pada saat itu Clara tuh cuma terdiam aja sambil ngebatin dalam hati. Udah jelas itu bukan aku. Bukan aku. Apain aku kayak gitu? Aku juga ngerasa kayak nggak ada yang aneh lah setiap kali aku bangun tidur. Baru tadi itu aku tengok bayangan hitam. Itu pun cuma bayangan, bukan penampakan kayak gimana-gimana. Dalam hati si Clara ngomong kayak gitu, Wak. Tapi meskipun Clara ini menganggap kejadian itu cukup sepele ya, manajemen dari perusahaan T ini ternyata menganggap sebaliknya, Wak. Entah karena alasan apa tuh, tapi yang jelas pihak manajemen ini tiba-tiba mempercepat kepulangan kloter 3 ini ke Manado. Jadi baru di hari ke-6 seminar, Nat, Clara dan juga rombongannya ini diharuskan meninggalkan Surabaya walaupun acara seminarnya belum selesai. Dah, kalian balik duluan, kata perusahaan. Sesampainya di Manado, kepala cabang dari perusahaan T ini namanya Pak Rusman meminta mereka semua untuk merahasiakan kejadian yang menimpa Clara pada saat ada di Surabaya itu. Pak Rusman bilang, pokoknya yang dialami sama Clara kemarin jangan kalian ceritain ke yang lainnya. Saya nggak mau teman-teman kalian yang lain yang nggak ada di kloter 3 ini ketakutan. Soalnya abis ini giliran kloter 4 yang berangkat ke Surabaya dan mereka juga bakal nginap di mes itu. Nanti kalau mereka tahu nanti nggak ada yang mau berangkat nih, atau yang ada nanti malah mereka ketakutan nggak fokus kerja. Kata Pak Rusman kayak gitu. Oke Pak, siap, kata kloter 3 termasuk si Clara. Dah tuh, setelah kejadian di Surabaya, Wak, Clara pun kembali bekerja di perusahaan T seperti biasa, tapi udah di Manado ya. Semua berjalan normal tanpa ada keanehan apapun setelah pulang ini. Tapi Wak, selang beberapa hari kemudian, teman-temannya si Clara ini menyadari bahwa kok Clara ini kembali bertingkah aneh ya, bahkan juga lebih parah daripada waktu di Surabaya. Jadi ternyata gangguannya masih berlanjut, Wak. Nah, jadi katanya setelah kembali bekerja itu, Clara ini seringkali tiba-tiba sakit kepala, Wak. Dan gak cuma itu aja, Clara ini juga ngerasa badannya kok berat kali, macam ada orang gelayut di punggung aku, macam lagi ada orang ku gendong. Dan puncaknya, Wak, pada suatu hari, pada saat si Clara ini sedang bekerja, temannya Clara yaitu Kak Devi tiba-tiba nenggur dia. Ngapain kau pelototin aku kayak gitu, ha? Ada salah apa aku sama kau? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Apa kakak? Ini siapa yang melototin kakak? Orang aku dari tadi sibuk kerja kok. Barusan aku ngeliatin aku nggak santai kayak itu, kok melotot sama aku, ngapa? Ada nggak aku suka dari aku? Gak ada, aku nggak ada melototin kakak, kata si Clara. Tapi waktu Kak Devi bilang aku melototin dia, merinding aku, Nat. Apa nih ya, kok nggak enak perasaan aku ya? Tapi nggak lama dari situ Clara berusaha untuk menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaannya. Udahlah. Nggak ada kok aku kayak gitu, Kak. Salah tengok kakak tuh, kata si Clara menenangkan Kak Devi. Kak Devi udah emosi nih, ngapain tiba-tiba kau melototin aku? Nggak ada salah apa-apa sama kau. Dipikirnya cuman Kak Devi salah lihat aja, atau mungkin lagi sensi lah gitu kan. Tapi ternyata pemikiran aku itu keliru, Nadia. Karena di hari itu juga nggak cuman Kak Devi aja, Wak, yang notice ada keanehan dari si Clara, tapi bapaknya Clara juga. Bapaknya Clara ini juga merasa ada sesuatu yang nggak beres sama anaknya, sama si Clara ini. Jadi ceritanya masih di hari sama nih, Wak, ya. Di sore hari itu sepulang kerja, Clara ini lagi-lagi ngerasa kepalanya sakit, nggak enak badan dia. Nah, karena dia nggak sanggup pulang sendirian, Clara telepon lah bapaknya. Dia minta tolong bapaknya supaya jemput si Clara, abis itu anterin Clara ke kosan. Dan by the way, memang waktu itu Clara nggak tinggal di rumahnya, Wak. Dia tinggal di kosan karena kos-kosnya ini lebih dekat ke kantornya. Nah, dengar itu diain lah sama bapaknya kan. Oh ya udah, nanti bapak jemput, bapak antar kamu ke kosan, katanya. Nah, pas ketemu sama Clara di kantor waktu lagi ngejemput si Clara, bapaknya langsung bilang, "Nak, kamu sakit kali ya? Kenapa jalannya kok sampai ngebungkuk kayak nenek-nenek gitu?" Kata bapaknya. "Hah? Ngebungkuk apa nih, Pak? Aku jalannya biasa aja kok." "Hah? Biasa aja." Tapi bapaknya ngeliat Clara tuh jalannya bungkuk gitu loh, Wak. "Oh ya udah, nanti kamu langsung istirahat ya di kos, jangan keluyuran dulu." "Iya Pak, iya, nanti aku juga mau langsung istirahat kok ini," kata si Clara. Tapi bapaknya nengok si Clara tuh ngebungkuk, Wak. Nah, sesampainya di kos, Clara betulan, Wak, dia langsung lah beristirahat ngikutin perintah bapaknya. Tapi pas lagi istirahat ini tiba-tiba, aduh, Nat, perasaan aku udah nggak enak lagi. Firasat aku tuh macam ada orang yang nengokin aku. Kalian pernah kan ngerasain kan kayak macam diperhatikan seseorang tapi orangnya nggak kelihatan gitu, Wak. Sekarang nih lah aku tiap kali ke HW tuh aku ngerasa juga kayak gitu. Akhirnya gara-gara nggak enak tuh perasaan si Clara pun ngajaklah dua teman kantornya ya, namanya Resti sama Dina, supaya nginap di kos-kosan dia. Dan untungnya mereka juga setuju, "Wak, nginaplah di sini ya. Aku lagi sendirian, sepi aku." Tapi nggak aku bilang aku lagi ketakutan, nggak. Untunglah mereka mau datang kan. Nah, setelah Resti dan si Dina ini datang, perasaan si Clara pun berangsur-angsur membaik, Wak. Dia tuh kembali lagi tenang dan tidak ngerasa was-was macam ada orang ngeliat dia tadi. Udah agak tenang lah, aku orang udah ada kawannya kan. Tapi di saat malam semakin larut, Clara balik lagi, Wak, bertingkah aneh lagi.
Jadi malam itu Clara, Dina sama si Resti ini udah tidur sekitar jam 10 malam, Wak. Pada sekitar jam setengah 12 malam, Clara ini mendadak bangun. Gegara apa? Gegara aku ditampar sama si Dina. Nah, cuman bukan ditampar emosi, panik ya deh. Clara sadar ngapa kau melototin kami? Kata gitu, buat gitu ini. Nah, merasa pipinya kena tampar tuh langsung emosi si Clara. Kan apa kau nih sakit, weh? Siapa yang melototin kau? Dari tadi aku tidur aja kok. Kata Clara nggak tahu apa-apa nih. Tidur apanya? Orang tiba-tiba kau bersenandung terus kau melotot lagi ke kami. Kami udah berusaha nyadarin kau ya, tapi kau nggak sadar-sadar. Ngapa kau? Kata si Resti. Nah, dengar penjelasan itu, disitulah ingatan aku tiba-tiba langsung ke flashback ke momen waktu aku nginap di mes yang ada di Surabaya tuh. Yang waktu Kak Devi ngerasa dipelototin, aku belum ngeh tuh, waktu ditampar sama si Dina terus dibilang aku melototin dia, baru aku ngeh ke kejadian di Surabaya. Ingat kan nama peristiwa di Surabaya? Pertama kali kan Kak Nana ngerasa dia dipelototin sama siapa nih, kan si Clara kan, baru jangan ada hubungannya sama Surabaya nggak nih? Nah, detik itu juga akhirnya aku terpaksa melanggar peraturan yang udah dikasih tahu sama Pak Rusman. Aku ceritakan semua pengalaman horor kami yang di Surabaya itu ke Dina dan ke si Resti, yang which is ini bukan orang kloter 3 nih, dia kloter berikutnya. Jadi waktu itu mereka ini belum berangkat ke Surabaya, Wak. Cuman terpaksa aku kasih tahu, Nat. Jadi waktu itu si Clara ini ngomong, jadi Wak, sebenarnya nih pas kami ke Surabaya kemarin, aku sempat kesurupan, Wak, di mes tuh. Kata orang kantor, aku melototin mereka ya, kayak mungkin yang tadi kau tengok tuh. Aku melototin. Nah, mendengar penjelasan si Clara, paniklah si Dina, kata, yang betul kau. Udah nggak betul ini berarti, Wak. Kayak kau masih diikutin lah sama penghuni di sana. Mau kau berobat di kampung aku? Aku punya tetangga yang bisa ngobatin kayak gini, lumayan ampuh lah dia. Kata si Dina kayak gitu. Boleh lah, Wak. Nanti aja weekend kita pergi ya. Takut juga aku kalau tiba-tiba aku ngelotot tiba-tiba kesurupan lagi, aku macam mana? Kata si itu. Ya udah, nanti aku bilang ke orang tua aku dulu, kata si Dina. Udah. Jadi si Clara ini mau berobat lah gitu ke tetangganya si Dina ini. Dah lah tuh, akhirnya waktu pun berlalu hingga hari yang mereka tunggu ini pun tiba, Wak. Pada pagi itu Clara pergi ke rumahnya Dina untuk berobat sama tetangganya Dina, namanya Pak Musa. Nah, setibanya di sana ternyata Pak Musa ini juga sudah ada di rumahnya si Dina. Setelah bertemu sama Clara, Pak Musa ini pun meminta Clara untuk menceritakan semua keanehan atau kejadian yang dialami beberapa hari belakangan itu. Dah lah, akhirnya aku ceritain itu semuanya, karena dia semua kejadian-kejadian aneh yang menimpa aku sejak aku di Surabaya sampai aku balik ke Manado. Setelah cerita itu, Pak Musa pun langsung mengharuskan si Clara ini menjalani macam ritual pembersihan gitulah. Aku disuruh mandi wajib, nah dia mandi suci, dan setelah itu dilanjutkan dengan proses ruqyah. Dan selain itu Pak Musa ini juga bilang kalau pembersihannya ini baru bisa dilakukan besok pagi, nggak bisa pada saat itu juga. Dan supaya Clara ini nggak kecapean di jalan, Pak Musa pun menyarankan Clara untuk nginap aja dulu di rumahnya si Dina. Clara pun setuju, Dina sama orang tua juga setuju. Udah nggak apa-apa, aku nginap di sini dulu gitu. Dah, karena weekend juga kan. Dah, akhirnya Clara pun terpaksa tidak pulang ke kos dan memilih menginap di rumahnya si Dina. Waktu nginap itu awalnya nggak ada hal aneh yang terjadi di situ, Wak. Tapi di hari yang sama, tapi di malam harinya setelah Isya, Clara kesurupan. Dan parahnya lagi, Wak, di kesurupan kali ini Nadia, aku tuh betul-betul ngamuk dan sampai bikin warga tuh heboh, tau gak? Jadi cerita awalnya tuh malam itu Clara ini lagi tiduran di kamarnya si Dina. Si Dina masih sholat Isya. Nah, sebelum selesai sholat itu, si Dina ini tiba-tiba dengar ada wanita yang lagi bersenandung lagu Jawa. Nah, setelah didengar baik-baik, Dina baru sadar, ini suaranya si Clara nih. Dina pun langsung buru-buru nyelesain sholatnya, kata udah gak fokus lagi di sholat tuh. Udah selesai sholat, ditegur si Clara. Katanya, apa Clara sih? Kapan kau bisa bahasa Jawa? Nah, setelah ditegur itu, bukannya aku sadar, Nat, kata ya, tiba-tiba aku nih ngamuk, banting-bantingnya barang-barang yang ada di kamar Dina tuh. Dan seolah dia ini belum puas mengamuk, Wak, Clara ini tiba-tiba dihampirinya si Dina, matanya melotot lagi. Ya enggak, usah ikut urusan aku. Pelototin lagi. Detik itu juga Dina sadar kalau, kawan aku kesurupan ya, astagfirullah. Nah, karena takut Dina langsung keluar kamar, dipanggil orang tua kan, Ma, apa ini apa siapa si Clara kesurupan. Nah, dengar teriakan itu, orang tua Dina pun langsung bergegas manggil Pak Musa lagi, Wak, untuk meminta bantuan. Nah, setelah Pak Musa datang, Pak Musa pun langsung membacakan ayat kursi untuk bisa mengusir si sosok yang sedang merasuki si Dina ini. Tapi sayangnya upaya itu nggak langsung berhasil gitu loh, Wak. Karena si Clara yang ada makin berontak lagi, bahkan berani cakar-cakar, ditendang-tendangnya, bahkan dihimpitnya badannya Pak Musa tuh sampai hampir kehabisan napas Pak Musa tuh dibuatnya. Nah, pokoknya situasi malam itu betul kacau kali lah, Wak. Ngamuk siapa ini si Clara nih. Nah, karena situasinya sudah mulai tidak terkendali, orang tuanya Dina pun meminta bantuan lah itu, Wak, sama tetangga-tetangga lain kan. Akhirnya dalam waktu yang singkat, warga pun beramai-ramai itu datang ke rumahnya Dina untuk nenangin aku aja, untuk membantuin Pak Musa tuh. Barulah katanya setelah 6 laki-laki dewasa turun tangan memegangi si Clara, Pak Musa tuh bisa terlepas dari cengkraman si sosok itu. Setelah bebas, Pak Musa pun langsung mengambil segelas air dan memercikkan air itu ke Clara, sampai abis itu Clara jatuh pingsan kan. Nah, pada saat Clara ini sedang pingsan, Pak
Pak Musa nih macam berusaha untuk menyadarkannya supaya dia bisa berkomunikasi Wak sama si sosok itu. Pertama-tama Pak Musa dan nanya lagi kan, kamu ini siapa? Ngapa kok ganggu anak ini? Kata si Pak Musa. Tapi bukannya menjawab, sosoknya itu justru ngomong pakai bahasa Jawa. Minggat kowe ojo ganggu aku. Dina yang menyaksikan semua kejadian itu langsung nih, oh ini pasti sosok yang selama ini ngeganggu si Clara dari Surabaya nih. Ngomong bahasa Jawa dia. Di situ Dina inisiatif langsung diteleponnya atasannya Pak Rusman. Langsung dia bilang, Pak, Clara kesurupan Pak. Dan selain nelfon Pak Rusman, Dina ini juga diteleponnya bapaknya si Clara. Pokoknya semua dikabarin lah sama si Dina nih Wak. Kabar itu pun dengan cepat langsung menyebar hingga akhirnya didengar sama Pak Rusman Wak. Mohon maaf tadi itu yang ditelepon sama si Dina atasannya Dina. Baru setelah menyebar, atasan yang kali Pak Rusman nih tahu, kepala cabang mereka nih tahu. Dan pada saat itu juga biar kau tahu nih, Pak Rusman dan juga beberapa manajer yang lain langsung pergi ke rumah si Dina untuk nengok kondisi Clara. Malam itu langsung pergi mereka. Nah, setibanya di sana mereka tengok betulan kalau si Clara nih masih kesurupan sama si sosok yang ngerasukin dia tadi. Dan sosok ini macam nggak mau diajak komunikasi itu loh Wak. Ogah-ogahan gitu dia jawab pertanyaan dari Pak Musa, dan nggak jarang juga dia ngeledek Pak Musa gitu, macam diremehkan. Kalian ini bisa apa memang? Nggak ada yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan anak ini, si sosok yang ada dalam tubuhnya si Clara. Nah, mendengar ancaman untuk sekian kalinya, Pak Musa pun langsung membacakan doa lagi sambil sesekali mengajak si sosok itu berkomunikasi. Dan setelah proses pendekatan yang sangat alot kali, lama kali katanya, sosok ini pun akhirnya mau buka suara. Dia bilang, bocah iki kurang ajar, kowe kabeh kurang ajar, berani-beraninya kalian ngerusakin rumahku. Nah, dengar jawaban itu Pak Musa bingung lah kan. Dia pun nanya lagi, ngerusak gimana? Apa yang dilakukan anak ini di rumahmu? Orang selama ini dia di sini kok. Tapi bukan menjawab Wak, sosok itu justru tertawa cekikikan sambil mengancam tidak akan pergi dari tubuhnya Clara. Susah kali dikeluarkan sosok itu. Gak menyerah di situ, Pak Musa ini terus mengajak sosok itu bernegosiasi sampai akhirnya sosok itu bilang, aku akan pergi dari tubuh anak ini asalkan kalian juga pergi dari rumah. Denger itu Pak Rusman, kepala cabangnya juga ada di sana itu, akhirnya nggak sesuatu nih. Mungkin rumah yang dimaksud sama si sosok itu apa? Itulah mes perusahaan yang di Surabaya tuh, tempat pertama kali si Clara nginap tuh. Dan ternyata pula waktu si Clara tuh lagi kesurupan Wak, di malam yang sama rombongan perusahaan T-Kloter 4 udah nginap di sana juga. Jadi masih lagi ada isinya nih. Nah, karena dua hal ini saling berkaitan, Pak Rusman pun akhirnya ceritalah ke Pak Musa, Pak Musa, ini karyawan saya memang lagi nginap di rumahnya si sosok ini, kayaknya sosok yang lagi ngerasukin Clara ini. Baik gimana Pak ya? Pak Musa jawab, udah suruh aja mereka pindah ke tempat lain secepatnya. Selama mereka nggak keluar dari mes itu, kayak sosok ini bakal sulit kali lah dikeluarkan dari tubuhnya si Clara. Cobalah dulu. Oh iya, siap Pak, saya bakal ngabarin mereka dulu, kata Pak Rusman. Jadi kayaknya sosok tuh nggak mau keluar dari tubuhnya Clara selama mes yang di Surabaya ini lagi terisi orang Wak. Prediksinya Pak Musa tuh kayak gitu. Udah lah tuh akhirnya Pak Rusman dan juga beberapa kepala tim pun langsung mengkoordinasi untuk memindahkan para konsultan itu dari mes itu di malam itu juga. Saat itu juga udah suruh kalian keluar tengah malam kayak gitu. Sebagai gantinya Pak Rusman tetap menyediakan hotel. Jadi semua karyawan itu diminta untuk menginap di sebuah hotel yang memang tidak jauh dari lokasi seminar. Udah kalian nginap di hotel ini aja dulu. Dan selama proses koordinasi berlangsung, nah dia katanya aku masih tetap kesurupan, masih ngamuk-ngamuk juga, masih bahkan katanya aku cakar-cakar wajahku sendiri. Terus di sela-sela amukan itu sekali Clara juga bersenandung Wak, macam orang sinden gitu-gitu. Dan hal mengerikan itu berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Sampai akhirnya pada jam 2 pagi semua karyawan perusahaan T yang ada di Surabaya itu sudah berhasil keluar dari mes. Mereka sudah pindah ke hotel terdekat. Dan betul dugaan Pak Musa Wak, bersamaan dengan itu juga waktu mereka keluar mes yang ada di Surabaya itu, Clara yang dari Manado ini tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Karena apa? Sosok yang merasukinya betulan hilang, pergi deh. Baru pergi deh. Satu di Manado, satu di Surabaya. Surabaya keluar, baru di Manado mau keluar juga. Tapi meskipun gangguan sosok itu sudah pergi Wak, semua karyawan di perusahaan T ini termasuk Clara masih penasaran nih dengan awal mula gangguan ini kenapa tiba-tiba bisa muncul nih. Kayak aku nggak ada bikin salah lah. Kalau tertiga juga kayak setelah aku perhatikan nggak ada bikin masalah nih Nat. Dan setelah ditelusuri akhirnya terungkap lah Wak, bahwa karyawan T yang menginap di mes itu sebelum Clara, which is kloter kedua, ternyata sudah melakukan sebuah kesalahan Wak. Ternyata baru diketahui selama menginap di sana, selama tinggal di sana, kloter 2 ini pesta miras. Dan dia juga meninggalkan mes itu dalam keadaan kotor, nggak dibersihkan mes itu. Nah, perbuatan tidak sopan inilah yang membuat si sosok ini yang notabene-nya adalah si penghuni mes ini marah besar. Tapi apesnya waktu itu si Clara ini yang malah jadi sasaran amarah Wak. Gegar apa? Kenapa Nadia akhirnya aku dari banyak, kan ada 7 orang tuh yang ada di sana. Kenapa aku yang dipilih? Daripada aku nggak ada juga macam-macam di sana, aku nggak ada juga bersumpah di sana, nggak ada kata-kata kotor tuh. Tapi kenapa aku yang jadi sasaran amarahnya si sosok tuh? Gara-gara waktu hari itu aku pakai baju merah
Yang ternyata merah itu adalah warna yang dibenci sama si sosok ini. Apa saja aku bilang. Alah. Dan setelah itu memang gegara si Clara itu lagi sering ngelamun, wak gegara kecapean mungkin. Masuk. Ya Allah. Nah, dua hal itulah wak membuat sosok ini pun merasuki Clara dengan tujuan untuk memberikan peringatan dan juga membalaskan dendam dia sama teman-temannya Clara yang udah berbuat nggak baik itu. Tapi untungnya sebelum semuanya semakin jauh, untungnya si Clara ini berhasil diselamatkan. Setelah mengetahui hal itu, Nadia, pihak manajemen perusahaan T pun akhirnya menerapkan kebijakan yang sangat ketat, di mana semua karyawannya diwajibkan untuk menjaga kebersihan apabila mengikuti acara-acara berikutnya. Kebijakan itu sengaja diberlakukan karena mereka tidak ingin kejadian mengerikan macam yang ditimpa sama si Clara ini terulang lagi. Walaupun sudah tidak berada di mes itu tuh, walaupun mereka sudah pindah mes kayak gitu. Dimanapun foto setelah kalian ninggalin lokasi itu bikin susah semuanya kalau kayak gini. Ini betul aja kata si bosnya. Dah, itulah. Oke, wah, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Clara ketika menginap di mes konsultan ini. Setelah kesurupan dari sosok ini, Clara ini sempat mengalami demam tinggi. Katanya 3 minggu aku demam, Nat. Dan dari kisah ini kita juga seolah diingatkan kembali untuk selalu menjaga sikap kapanpun dan dimanapun kita berada. Apabila kita bersikap tidak sopan, kita nggak cuma merugikan diri kita sendiri juga, wah, tapi ternyata juga merugikan orang lain. Seperti yang dialami sama Clara. Orang lain baik yang terlihat apapun yang tidak terlihat. Dan sedikit tambahan informasi aja, wah, kata Clara nih, ha. Tidak lama setelah teror mistis itu mulai terjadi di aku, Nadia, kami semua perusahaan T ini mendapatkan sebuah kabar duka di mana salah satu teman kantornya Clara, yaitu Kak Nana, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Masih ingat Kak Nana yang mana? Kak Nana yang tiba-tiba nyamperin dia tuh loh, yang pertama kali nengok si Clara ini melotot matanya. Waktu masih di Mes Surabaya, meninggal dunia gara-gara kecelakaan mobil. Kebetulan aja waktunya berdekatan dengan momen terjadinya teror itu. Cuman nggak usah mikir macam-macam ini, cuma tambahan informasi aja. Memang udah takdirnya Kak Nana kayak gitu, dan tidak ada hubungannya dengan sosok apapun yang ada di kisah ini. Clara cuma minta untuk didoakan. Semoga almarhumah Kak Nana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Clara dan juga teman-teman yang ada di perusahaan T ini selalu dilindungi Allah dimanapun dan kapanpun mereka berada pada saat menjemput rezeki atau mencari nafkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.